Oke, mau tanya, culture shock pertama kali kakak kuliah di farmasi apa ya? Nggak lolos pretest, keluar jurnalnya drawback. Halo semuanya, kembali lagi di podcast paling inovatif dan berkemajuan di Sisa Mutos. Nah, untuk program kali ini hostnya kami take over bersama saya Adel Dan saya Noel dari program D3 Farmasi. Nah, kedepannya ini kamu kalau lulus mau kemana? lulus ini nikah kali ya. Tapi nggak mungkin Nggak sih. mungkin dong. Bercanda. Mungkin aku mau lanjut ke rumah sakit sih. Berarti mau ASN dong? ASN pastinya. Kalau kamu Aku pengen ke kemana? klinik kecantikan dong. Klinik kecantikan. Oke, serius nih. Kalau kerjaan gitu bikin satu Indonesia itu glowing semua. Glowing semua ya. Bener banget. Nah, ngomong-ngomongin masalah karir nih, hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu alumni kebanggaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Kira-kira siapa ya? Siapa ayo? Tungguin ya. Mari langsung kita panggil Kak Kak Roni Agriawan. Ini dia Kak Roni. Halo Kak Roni. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Boleh kita kenalan singkat kayak sama Kak Roni ya? Boleh Kak. Boleh. Mau banyak juga nggak apa-apa sih. Boleh banget. Boleh banget. Boleh kita kenalan dulu Kak ya? Boleh. Oke, saya Roni Agriawan Saputra. Kebetulan saya di sini salah satu alumni Stiksam. Ya lulus tahun 2007. Saya angkatan 4. Wow. Khusus D3 Farmasi ya. Karena dulu masih ada D3 Farmasi aja. Fun fact, kita punya fun fact. Kita punya fun fact di sini. Kak Roni ini ketua IKA Stiksam Stiksam. teman-teman D3. Nah, buat Kak Roni nih, Kak Roni mungkin kita bisa nanya-nanya nih. Kakak sekarang bertugas di mana setelah lulus dari D3 Farmasi? Ya, kalau dari lulus sebenarnya panjang sih. Kalau dari lulus kerjanya dulu di full di Samarinda. Saya dari masa kuliah sih udah kerja sebenarnya gitu. Lulus kerja di Samarinda, saya sempat mengabdi juga di BNN 9 tahun waktu itu. Sekarang alhamdulillah udah menetap sebagai salah satu aparatur negara di Kalimantan Barat. Ya, posisi saya sekarang di Kalimantan Barat. Berarti kakak ini ASN dong? Iya, alhamdulillah ASN sekarang. Asal kakak dari Samarinda? Samarinda. Dari Samarinda. Nanti kita juga di ASN kan ya? Bisa kali Amin. Betul aja. Berdoa aja ya. Kebetulan itu kan kita juga kuliah di Stiksam nih. Nah kakak juga angkatan 4. Nah kita nih angkatan 22. Nah boleh nggak sih kayak kakak cerita ke teman-teman semua nih yang menonton kayak gimana sih kakak ini nge-survive di jurusan D3 ini. Nah kan kita tahu bahwa kayak D3 ini kayak gimana dong kalau di belat orang-orang tuh. Iya kan, kayak D3 ini prakteknya banyak banget nih. 70% praktek, teorinya 30%. Ya memang namanya D3 ya, itu lebih banyak ke ilmu prakteknya sebenarnya gitu. Karena kita di lapangan pun lebih banyak kerjanya adalah TTK. Lulusan D3 sekarang kan disebutnya T3 ya. Kalau dulu asisten apoteker, kalau sekarang kan tenaga teknis kefarmasian. Kenapa D3 banyak praktikumnya? Ya karena dia kerjanya memang menuntut kita lebih banyak membantu apoteker untuk bekerja di lapangannya. Makanya ya D3 pasti banyak prakteknya seperti itu. Jadi memang tuntutan di lapangan kerja lah yang mengharuskan anak D3 itu lebih banyak prakteknya seperti itu. Oh iya benar banget sih. Karena kan juga langsung turun ke pekerjaan. Iya benar. Jadi jangan takut D3 praktek terus capek ya, beban memang sih. Tapi ya itu yang akan kalian hadapi nanti di dunia kerja. Benar banget sih Kak. Nah ini kan masalah tentang survive di farmasi. Sebelumnya nih Kak, apa sih Kak bedanya dari angkatan kakak sama angkatan sekarang? Kalau beda sih mungkin kalau kuliah mungkin sudah sama ya. Kalau pasti jurusannya namanya D3 Farmasi, mata kuliah sudah sama, tetap cuma perbedaan mungkin perkembangannya. Dulu dari Akfar
ya sekarang udah menjadi satu kebanggaan saya membawa di mana saya berada. Saya selalu membanggakan Stiksam karena perkembangan Stiksam luar biasa ya. Dari dulu saya kuliah praktikum sempat ikut di Jakarta ya, selama praktikum di Jakarta. Sekarang udah alhamdulillah labnya luar biasa karena sudah merasakan perkembangan labnya di sini luar biasa. Jadi bangga lah salah satu jadi lulusan dari Stiksam ya, walaupun kami dulu belum lengkap. Tapi sekarang udah bangga melihat Stiksam seperti ini. Berarti kita udah beruntung banget ya. Beruntung banget kalian dengan fasilitas yang sekarang ya. Iya. Semenjak Karoni lulus ini, Karoni ngeliat perkembangan yang di Stiksam ini kayak gimana gitu? Ada yang bisa diceritakan kebanggaannya gitu? Kebanggaannya yang pertama sih, selama saya di sini di Samarinda, Kalimantan Timur, memang salah satu kampus ya, kampus nih, karena bukan dari saya sendiri sih, dari teman-teman yang lulusan bukan dari farmasi ya, dari dunia farmasi. Memang lulusan Stiksam itu orang-orangnya handal dan bisa dipercaya untuk dunia kerja seperti itu. Makanya lulusan mana Stiksam atau lulusan mana Akfar, wah pasti mereka bangga banget. Oh iya tuh anaknya luar biasa semua tuh, dari cara kerjanya di lapangan seperti apa, dari cara mereka magangnya seperti apa. Jadi nama Stiksam di khususnya Kalimantan Timur udah terkenal banget lah gitu. Jadi kalian bangga lah jadi mahasiswa di sini, lulusan sini, nama Stiksam itu di luar udah pasti terkenal banget. Salah satu kampus yang diancungi jempol ya sama mereka dari luar. Ini dengar-dengar dari cerita Karoni ini kan berarti banyak banget nih kebanggaan Karoni. Berarti banyak peluang untuk prospek kerja ke depannya. Jelas banget. Jelas banget berarti banyak banget Kakak. Boleh nggak diceritain apa aja sih selain kerja di rumah sakit atau di apotik nih? D3 farmasi itu bisa jadi apa lagi? Kalau klinik sih tentunya kalau selain rumah sakit ataupun apotik ya, yang pasti di klinik bisa itu kan, karena kalau memang mau terjunnya pure ke dunia farmasi pasti yang berhubungan ke apotik ya, yang ada instalasi yang ada apotiknya seperti itu. Tapi kalau yang di luar itu sih sebenarnya pengalaman apa yang, atau ilmu apa yang pernah kita dapat di farmasi itu bisa kita kembangkan di luar, karena kan di kuliah di farmasi pun bukan pure semuanya kita dapat ilmu tentang farmasi kan, ada tentang manajemen yang kita bisa terjun situ juga, yang ilmu yang kita dapat di dunia farmasi masih bisa kita terapkan di situ. Kan disiplin kita praktikum pun akan bisa kita terapkan di manajemennya seperti itu. Banyak kan? Banyak banget ternyata teman-teman. Kan Karoni AMD farmasi ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu kenapa Karoni nggak ngelanjutin ke jenjang S1 atau penapoteker? Sebenarnya kan S1 dulu ya. Iya. Kenapa Karoni nggak lanjut ke S1? Ya sebenarnya sih pengen banget sih, dari dulu pengen banget. Tapi saya memang tujuannya pertama saya harus bisa mengejar ASN dulu gitu, karena salah satu yang membuat saya harus mengejar ASN adalah keinginan dari orang tua saya punya anak yang PNS seperti itu. Jadi ya saya harus mengejar cita-cita itu dulu. Alhamdulillah tercapai di usia terakhir batas untuk tes PNS ya itu. Makanya ya ini pelan-pelan lah, semoga masih diberi rezeki ya. Pengennya sih ngelanjutkan tetap larinya ke sini. Walaupun saya kerja di sana, pengennya sih tujuannya tetap pengen lanjutkan sini, apotekernya di sini. Pengennya seperti itu. Kalau memang nanti ada rezeki, ada jalan. Amin. Doakan aja lah. Bahas-bahas berarti dari tadi Kakak nih bahas PNS, ASN, berarti peluang D3 nih besar dong ke PNS? Ya, besar banget. Saya ngerasakan kemarin, terutama di tempat saya yang bekerja sekarang, peluangnya besar banget. Dan luar biasa nih, saya bilang. Tapi peminatnya sedikit. Karena apa? Karena Ramadhannya D3 kan. Tapi sebenarnya peluang kerja di lapangan itu lebih besar D3 farmasi. Seperti itu. Karena kemarin terakhir itu yang tes P3K di tempat saya itu dicari tuh 15 D3 farmasi, yang daftar cuma 5, dan itu kelima-limanya keterima. OTW tahun depan 10 kosong dong, 10 kursi di kosong ya, 10 kosong ya. Jadi peluangnya besar D3 farmasi itu. Berarti ya mungkin di luar sana banyak juga yang lulusan dari kakak-kakak tingkat kita belum tahu bahwa PNS tuh kayak kita nih bisa, peluangnya besar. Benar banget.
Nih Kak, dengar-dengar kan pemerintah lagi udah ngeluarin peraturan perundang-undangan baru tentang prodi D3 Farmasi ini. Kalau D3 Farmasi ini yang hanya ada STR-nya, sedangkan S1 itu belum ada dan harus melanjutkan ke apoteker. Menurut Kakak gimana tuh? Tanggapannya? Karena memang di lapangan pun yang banyak bekerja adalah D3 Farmasi ya, karena memang untuk jenjang S1 pun sebenarnya harusnya sih lanjut ke apoteker ya, karena memang untuk di lapangan pun yang diperlukan adalah profesi apotekernya seperti itu. Tapi kenapa sekarang D3 yang lebih ditekankan? Karena yang terjadi di lapangan tadi itu kerjanya adalah D3, makanya registrasi itu di D3. Nah, sekarang juga udah mulai harus aktif ikut UKOM juga kan, tentunya gitu kan. Makanya kemarin juga saya pun di sana akhirnya ngejar UKOM, tapi saya nggak ikut ujiannya ya, karena kebetulan sebelumnya kita ngejar SKP itu, Satuan Kredit Poin itu untuk setiap seminar kan SKP-nya dikumpulin, kalau sudah sesuai kita ajukan lewat organisasi untuk dapat sertifikasi UKOM-nya seperti itu. Jadi memang D3 Farmasi udah ditekankan untuk UKOM-nya seperti itu. Jadi dari sekian banyak tadi yang kita bahas, memang D3 ini udah memang siap untuk kerja. Iya. Jadi prospeknya itu sangat menjanjikan ya Pak ya? Banget. Memang harus yang untuk terjun ke lapangan tuh memang orang-orang D3 sebenarnya. Benar. Jadi ya masuk, kalau saya sih sarankan sih sebenarnya masuknya D3 dulu nih. D3 udah lulus, kerja, baru lanjut S1, lanjut ke apoteker. Seperti itu. Kalau saya sarankan sih, makanya kenapa kalau saya pun di luar tuh nawarin ya teman-teman yang ada di tingkat saya di sekolahan tuh, saya pasti nawarinnya, ayo masuk D3 dulu, D3 Farmasi aja ambilnya, nanti setelah lulus D3 lanjut ke S1, bisa sambil kerja. Jadi D3-nya dipakai nih, sambil kerja pelan-pelan sambil juga ambil apoteker. Lumayan kan? Iya, benar banget. Jadi nggak instan gitu kan? Iya, panjang, banyak pengalamannya juga. Boleh deh kita contoh kali ya Del ya? Boleh banget ini contoh buat kita. Boleh kita juga D3 kan? D3. Pas kita contoh banget. Oke, kita kembali ke Stiksam ya. Nah, selama kakak kuliah di sini gimana sih suasana kuliah di sini tuh? Suasana kuliah di sini asik ya pastinya. Terus ketemu dosen-dosen yang luar biasa. Kalau dibilangnya agak gaul banget lah dosen-dosen di sini ya, mungkin kalian juga ngerasain ya sekarang. Karena dosen-dosen yang ada sekarang ini dosen-dosen lama semua gitu. Jadi memang dari awal mereka masuk kita udah ngerasa nih bisa dibilang killer gitu. Tapi ada saatnya killernya gitu kan. Tapi banyaknya lebih ke gaulnya sih. Jadi dosen-dosen di sini melihat kemajuan zaman lah sebenarnya. Benar. Nah, ngomong-ngomongin dosen, pasti ada dong dosen yang kakak suka sama kakak yang kurang, tapi boleh disebutin nggak? Kalau kurang disukai sih nggak ada ya, karena menurut kakak sih karena di pengalaman di sini dosennya asik semua. Terus cara ngajarnya juga seru gitu ya. Walaupun dosen terbang dari luar ya. Ya mereka ngajar di sini tuh penuh dengan sesuatu yang amazing, yang ternyata begini ya gitu. Walaupun keras gitu ya. Ada sih satu dosen yang dulu sebenarnya tuh angkatan saya tuh kejar-kejaran nih kalau sudah ngeliat beliau di lampu merah. Kita kan udah hafal nih dengan kendaraan beliau, mereka udah ngeliat lampu merah, kami udah kebalapan tuh, ayo cepet, udah di grup udah ngomong ayo cepet gitu kan. Dosen ini udah di lampu merah ini gitu, jadi kita harus cepat sampai. Itu seru-serunya kuliah di sini. Suasana yang masih di kelas gitu ya Kak ya. Bener banget. Seru kan? Seru banget. Sama persis sih, sampai kita, sekarang kayak gitu juga sih Kak. Kejar-kejaran sama dosen. Terus tuh, jadi sebelumnya Kakak nih basicnya di SMA IPA. IPA. Oh, lanjutnya langsung ke D3. Iya. Kenapa nggak kayak milih S1-nya? S1 Farmasi atau D3 Farmasi kan ada? Sebenarnya waktu SMA sih milihnya jurusan kimia nih. Kebetulan di Kalimantan Timur belum ada teknik kimia gitu kan waktu itu. Jadi saya udah ngambil cari informasi di Universitas Negeri di Kaltim, nggak cocok lah, udah diarahin ke sini gitu, ikut tes, lolos, ya udah lanjut pelan-pelan. Memang awal agak berat ya, kuliah di sini terus terang agak berat memang awalnya.
tapi karena dinikmati ya pelan-pelan bisa dijalanin lah gitu ya. Itu sih. Oke, mau tanya, culture shock pertama kali kakak kuliah di Farmasi apa ya? Apa ya? Pasti ada dong culture shocknya kayak, waduh kaget banget nih. Kagetnya waktu ngadapin praktikum sih. Praktikumnya ngadapin dosen. Karena kebetulan waktu pertama kali dapat dosen itu kita nggak lolos pretest, keluar jurnalnya dirobek sama dosen. Itu salah satu yang bikin shock. Akhirnya kita tuh benar-benar harus belajar kerja keras dari malam. Jadi misalnya besok mau praktikum, kadang dua hari sebelum praktikum baru dapat resepnya. Jadi itulah shock terapinya di situ. Untungnya ya tadi sebelum kita mulai masa kuliah kan ada kita masa perkenalan ya, perkenalan kampus lah itu ya. Disitulah makanya saya bilang mental terbentuk dari situ. Benar banget sih Kak. Belum pernah kan diusir dari lab dengan jurnal dirobek-robek pulang sana gitu. Kalau jurnal dirobek belum ya kan. Tapi kalau disuruh keluar karena gagal pretest pernah. Karena kami dulu tuh sebelum pretest tuh kita diperiksa dulu jurnalnya. Iya benar. Kalau nggak sesuai udah langsung pulang robek bikin lagi. Nah untungnya di zaman kita nggak ada robek. Di zaman kita alhamdulillah nggak ada robek lagi Kak. Udah nggak ada lagi. Itulah serunya di situ. Tapi emang seru banget sih, emang kayak Seru banget, pengalamannya dapat banget. Terus itu Kak, selain juga kita kuliah farmasi kan kita perlu keterampilan lain-lainnya kan. Nah menurut Kakak tuh pas lagi kuliah itu ada nggak sih kayak selain belajar ada nggak yang perlu kita kembangkan lagi, misal kayak organisasi ataupun itu magang? Pasti organisasi ya, karena di organisasi itu juga kan kita belajar tentang administrasi juga kan ya. Kita terjun di dunia lapangan tuh, dunia administrasi itu penting banget ya. Di organisasi pasti diajarin kan bagaimana sih surat menyurat, bagaimana sih susunan surat menyurat yang benar gitu kan. Terus juga yang salah satu yang paling penting adalah public speaking, komunikasi karena kita terjun ke masyarakat, kita banyak ngobrol sama masyarakat, ya itu paling penting banget. Dan di Stiksam juga ada organisasinya kan Kak? Ada, yang, jelas. Yang mewadahi itu semua. Ada, jelas banget pasti. Apalagi sekarang kan organisasi udah mulai lengkap nih ya. Kalau dulu kan waktu angkatan saya baru ada senat mahasiswa, kalau sekarang kan udah ada BEM kan. Benar banget. Nah, kan kita udah tahu nih Kak, kalau misalkan di D3 Farmasi kalau lulus nih bisa ke rumah sakit, klinik, apotek. Nah, kebetulan ini saya pengen banget nih Kak masuk ke klinik kecantikan, itu bisa nggak sih? Jelas bisa dong, karena kan D3 Farmasi kan terjunnya pasti berhubungan ke apotek tadi kan. Di klinik kan jelasnya pasti ada apotek di dalamnya, karena kan berhubungan juga dengan obat-obatan gitu. Jadi ya semua jurusan untuk masuk yang berhubungan farmasi masih bisa kita terjun lah ke dalamnya. D3 Farmasi tentunya pasti. Bisa tahu ternyata kamu ada tahu alumni Stiksam yang kerja di klinik kecantikan. Mau tahu nggak? Mau Mari kita banget. lihat videonya. Orang-orang atau masyarakat zaman sekarang tuh pada melek dengan adanya namanya skincare. Pentingnya industri kesehatan kecantikan untuk anak Gen Z zaman sekarang. Kalau menurut saya, mereka tuh lebih lihai, mereka lebih paham. Halo Stiksam, perkenalkan, nama saya Maria Francisca Rumahombat. Saya alumni Stiksam tahun lulusan 2019, Prodi D3 Farmasi. Sekarang saya bekerja di klinik kecantikan yang bernama Skinik Estetik di daerah Ciptaniaga sebagai apoteker penanggung jawab. Menurut saya bidang kecantikan tuh hal yang spesial gitu, karena lebih tepatnya tuh passionnya saya gitu. Saya menyukai hal-hal yang berbau dengan kosmetik, termasuk skincare. Halnya mungkin kelihatan sederhana banget sih. Jadi alasan kenapa bisa terjun juga tuh dari dosen saya di Stiksam Bu Husnul. Beliau itu kayak mengenalkan ke saya sebuah hasil dari Kalimantan itu namanya kalau nggak salah lemak tengkawang. Lemak tengkawang itu diolah beliau untuk menjadi berbagai macam produk kosmetik. Dan sejak saat itu saya tertarik dengan formulasi. Kemudian ketika saya melihat ternyata di sana itu, maksudnya di beberapa cara ketika beliau membuat semacam formula itu tuh membuka kayak, oh ternyata dunia kecantikan dan formulasi kesehatan kayak gini itu asik loh, itu keren banget loh gitu. Dan itu tuh kayak membuat saya tuh semakin ingin menerjuni dan menekuni gitu bidang tersebut gitu. Dan
salah satu yang paling saya senangi itu adalah body lotion. Itu wangi banget. Beliau buat di lab kemarin itu dengan saya. Jadi kita kayak semacam bermain bersama gitu, ibaratnya cara membuat. Kemudian beliau juga mengajarkan beberapa mahasiswa di sana gitu. Kita tuh kayak bener-bener diajarin sebuah teknik yang bener-bener wah banget gitu untuk membuat sebuah, oh ternyata buat hand body lotion tuh kayak gini gitu, tuh excited banget gitu kan. Terus abis itu saya sadar kalau aku kayaknya pengen ini deh gitu, aku seneng deh sama ini, aku tertarik banget gitu, sehingga akhirnya aku menekuni passion tersebut, sehingga aku menekuni passion tersebut sampai akhirnya here I am bekerja di klinik kecantikan dengan passion tetap ada skincare dan berbagai macam lainnya tentang meracik produk juga. Itu keren banget sih, pokoknya dari Stiksam lah, itu keren banget pokoknya. Pentingnya industri kesehatan kecantikan untuk anak Gen Z zaman sekarang, kalau menurut saya mereka tuh lebih lihai, mereka lebih paham. Ya sudah melek dengan adanya skincare gitu kan, kayak mereka udah paham dan peka gitu. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin mereka kayak kenapa kita nggak back to basic, kita kenapa nggak kita coba untuk buat sendiri gitu, atau kita untuk mendalami passion tersebut, kenapa kita nggak buat olahan produk kita sendiri gitu. Situ. Jadi ya, dan kalau menurut saya salah satu wadah yang untuk menampung passionnya anak-anak zaman sekarang yang mencintai skincare ataupun produk apapun itu di Stiksam. Nah, udah lihat kan El, ternyata bisa kamu kalau mau lanjut ke klinik kecantikan. Bener banget, makasih Adel. Sama-sama. Mungkin kita nih udah ngeliat nih Kak Roni dari sisi farmasinya, mungkin dari sisi lainnya lagi nih El. Mau sharing-sharing nih, kita mau tanya ke Sharon Kak Roni nih, selain di dunia farmasi nih apa aja gitu? Kalau saya di sana sih banyak ya aktivitas saya juga orangnya yang hobi dengan orang-orang suka komunikasi gitu. Jadi kegiatan saya itu bukan hanya di dunia farmasi ya, salah satunya juga masih aktif lah di dunia paskibra juga di sana. Kalau di sini di Samarinda dulu kan ngelatih ya, kalau di sana sih nggak ngelatih ya, ada profesi lain lah di bagian tetap terjunnya di paskibra, terus juga aktif di dunia seni juga tuh. Jadi banyak aktivitas di sana. Salah satu tadi organisasi yang membawa saya seperti itu. Berarti nggak membatasi kan dunia farmasi itu, enggak. masih bisa melakukan hal-hal yang lain kan Kak? Mungkin El? Pasti banyak orang mikir kayak, farmasi nanti tuh kerja di apotek, di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata kita tahu bahwa banyak ternyata kegiatan di luar itu semua teman-teman. Banyak ya. Jadi jangan takut, jangan hanya taunya farmasi aja, tapi ilmu kita yang lain nggak dijalankan. Karena salah satu pengalaman berharga itu kan selain dunia farmasi kan ada yang bidang lain lah ya. Itu juga harus dikembangkan. Benar. Kita aktif di salah satu bidang itu, nama farmasi pun akan tetap kita kita angkat di luar itu. Seperti di mana? Lulusan mana? Stiksam di mana itu? Samarinda dong, jelasnya gitu. Kok larinya jauh nih? Kok larinya ke paskibra ya? Walaupun saya anak farmasi, dunia paskibra tetap jalan. Wow, berarti kakak ini hebat banget loh dalam memanage waktu loh El. Bener banget. Karena dunia farmasi itu kan memang padat kan, Padat apalagi banget pas kuliah. Kakak kan pernah cerita tuh tadi, kerja sambil kuliah. Iya. Itu gimana kakak manage waktunya tuh? Ya dulu sambil kuliah di sini, pulang kuliah sore langsung buka apotik kan. Jadi sampai malam jam 10 jam 11 tutup apotik. Kalau ada tugas yang kerja di apotik seperti itu, dan besok paginya kuliah lagi. Gitu terus ya Kak? Gitu. Ya? Karena apa? Dulu saya memang ngejar bukan hanya dapat ilmu dari kampus, tapi di lapangan pun saya harus dapat gitu kan, untuk cepat menyesuaikan dengan dunia kerja yang ke depannya. Oke. Kita tanya hal-hal pribadi kali, boleh kali Boleh ya? kali ya. Apa tuh El? Karena ini sudah nikah atau belum? Saat ini belum. Ya. Tuh, buat Buat kalian teman-teman semua yang mau, nanti kita taruh IG-nya ya. Ya, kalian di sini ya. Terus apa lagi ya? Stay, jadi kakak stay-nya nggak di sini ya, nggak di Samarinda? Enggak, Saya sekarang karena udah jadi ASN, saya stay-nya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, posisinya sekitar 4-5 jam perjalanan dari kota Pontianak. Jauh untuk lagi. ke kabupaten tempat saya. Jauh banget. Ya gambaran daerahnya tuh kurang lebih Kukar lah ya. Tenggarong lah gitu. Ayo siapa yang mau ke sana? Boleh. Ajak kita dong Kak. Kita mau nggak sih ke sana? Kita kan lulus nih tahun depan ya, kita kerja info di locker berarti ya. Info buat kakaknya ya. Jelas, tapi harus masuk ke grup alumni dong tentunya. Jelas. Kita Jadi- bulan September 2025 kita masuk grup Grup alumni langsung. Apa lagi nih Al? Bulan September 2025 kakak harus nge-share locker ke kita berdua aja kali ya. Bener. Bener banget.
Kalau dari masuk grup alumni, setiap hari tuh loker tuh diinfokan. Benar. D3 Farmasi itu biasanya. Ya, paling banyak lokernya memang D3 Farmasi. Makanya kenapa saya sarankan kuliah D3 dulu nih gitu kan, pelan-pelan sambil ngumpulin dana, ngambil S1 lanjut apoteker. Ya semoga sih di Stiksam apotekernya cepat ada. Amin. Itu harapan banget tuh, ya harapan banget karena jangan sampai kita lulus S1 terus apoteker ngambil di luar deh. Kalau bisa Stiksam udah ada apoteker. Iya, kita doain buat Stiksam juga ya biar cepet-cepet ada apotekernya. Benar banget sih. Nanti siapa tahu kalau misalkan Karoni apoteker kita juga satu angkatan kan? Iya, Nggak tahu ya, nggak tahu. Atau ahli desain yang baru kan nggak pernah tahu. Iya, benar. Jadi ya berdoa aja soalnya. Berdoa aja sih ya. Kita tunggu video YouTube ini ya. Kita lihat nanti ke depannya. Kita bareng lagi. Makanya. Satu kelas lucu banget loh kalau satu kelas. Ada loh, jenjang sini kan cuma satu kelas dengan ada tingkatnya. Benar, Seru ada. sih. Iya kayak tapi rasanya tuh kayak aneh aja Iya, benar. Pada segan. Apalagi nih Am. Lagi hal Langsung nge-freeze gitu. Masih kiproli. Oh iya, untuk D3 Oh iya. Farmasi kita kalau udah kerja di satu tempat tuh masih bisa. Oh, bisa. Karena kebetulan saya di sana kerja di RSUD, RSUD MT Hajaman Sanggau. Saya juga kebetulan kerja di apotek juga. Bisa. Dua tempat saya Dua kerja. tempat sekali. Iya. Tapi itu nggak. Tapi itu termasuk kayak misalnya nih kita ke apoteknya nih. Terus tuh dia tahu kita nih kerja di rumah sakit. Ya kan kita ada aturan jam kerjanya kan. Jadi waktu kita mengajukan perizinan kerja juga kan SIP TTK kita, itu kan ada jam kerjanya tuh di situ nanti. Ada maksimalnya nggak Kak? Berapa? 2 aja atau ada 2? Kayak misalnya Setahu saya sih 3 maksimalnya. ya? Maksimal. Tapi itu tadi kita harus bisa mengatur waktunya tadi, karena kan di surat izin kerja kita kan ada waktunya. Itu ya 2 aja udah lumayan. Iya. Udah 3 itu tiga. gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa sih. 2 lumayan lah kalau untuk nambah-nambah uang saku lah. Iya Bener benar banget. banget sih Kak. Lumayan banget ya. Lumayan banget sih. Berarti memang di 3 tuh memang udah sangat menjanjikan guys. Teman-teman. Tapi sebenarnya tuh banyak loh yang underestimate sama D3 ini Iya. Kak. Iya, karena kan orang mikirnya ada D3, ada S1, udahlah ngambil S1 sekalian gitu. benar. Tapi sebenarnya kalau menurut saya kita harus terjunnya ke D3 dulu nih biar bisa kerja kan. S1 itu kan setelah itu kita harus ngambil profesi karena memang agak susah untuk setahu saya sekarang kemarin ya untuk P3 kemarin di tempat saya itu ada salah satu lulusan S1 farmasi. Tapi dia nggak bisa kerjanya di bidang farmasinya, jadi larinya ke bagian administrasi. Administrasi keterima di salah satu dinas, sampai pakai S1 farmasinya. Karena yang dibutuhkan adalah D3 farmasi dan apoteker. Benar banget. Itu salah satu kenapa saya sarankan ngambilnya D3 dulu, pelan-pelan ngambil S1. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh nggak Kak? Boleh. Nah, tips and trick buat teman-teman yang di luar sana masih bingung nih, kenapa harus milih prodi D3 Farmasi? Bisa? Oke, tipsnya kenapa untuk milih D3 Farmasi ya? Karena peluang kerja terutama untuk dunia farmasi sangat besar. Dan di lapangan nyatanya sekarang sangat dibutuhkan lulusan D3 Farmasi. Jadi jangan ragu untuk masuk Stiksam, pilih prodi D3 Farmasi tentunya. Jadi jangan ragu tuh. Jangan ragu ya buat kalian semua. Benar teman-teman. Nah, banyak banget ya pengalaman yang kita sudah ambil dari Karoni adalah ya. Banyak banget, itu manfaat buat kita dan buat kalian semua di sana. Benar banget. Makasih banyak buat Karoni yang udah menyempatkan waktu ya ke sini, Bener datang ke banget. Muklis. sama-sama. Udah kita tanya-tanya tentang mau sharing-sharing. kesehariannya. Jangan lupa like, comment, And share, And subscribe. YouTube channel Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Stiksam. inovatif dan berkemajuan. Sampai jumpa di muka selanjutnya. Bye. Dadah.